Harga batu bara ini membukukan kenaikan yang luar biasa. Sepanjang di pekan ini saja di tengah memanasnya perang antara Rusia dan juga Ukraina, kenaikan harga komoditasnya melambung fantastis. Tentunya mendatangkan cuan yang berjilid-jilid bagi para taipan batu bara. Bukan hanya kinerja yang terpoles ciamik, untung dari kenaikan harga saham juga manis masuk ke kantong para pengusaha. Pertanyaannya, masih panjangkah periode atau episode dengan judul Batubara akan semakin membara ini? Berapa banyak kira-kira pundi-pundi yang akan terakumulasi? Kita bahas dalam Taipan Batubara Kena Durian Runtuh. Kita akan memulai dari pergerakan harga batubara terlebih dahulu, di mana sepanjang Februari harga batubara ini sudah menguat sebesar 38,22% secara mantuan di sepanjang bulan Februari 2022. Dan memasuki bulan Maret, kita tahu ya ini semakin melambung, di mana harga batubara kembali tancap gas dengan menyentuh ke level tertingginya di $446 Amerika Serikat per metrik ton. Bahkan jika dihitung nih secara year to date, harga batubara telah menguat hingga 233,83%. Padahal kalau kita lihat ya bagaimana sejarah pergerakan harga batubara dari tahun ke tahun, taruhlah dari tahun 2010, 2012, di mana range pergerakan harga batubara itu berkisar antara 50 sampai dengan $100 Amerika Serikat. Di mana kondisi aman, tidak ada tension, tidak ada musim dingin yang berkepanjangan, ini tampaknya cukup membuat harga batubara bertengger di kisaran ini saja. Dan ketika tahun 2020 kalau kita hitung mundur begitu ya, harga batubara performanya juga sudah cukup lumayan tinggi karena berkali-kali menyentuh ke level 100 US dollar per metric ton, dan di mana itu karena adanya komoditi super cycle. Ditambah lagi tension atau perang antara Rusia dan juga Ukraina membuat harga si emas hitam batubara melambungnya cukup tinggi. Pastinya ini akan bisa memberikan cuan yang lumayan begitu ya kalau kita lihat dari pergerakan harga komoditasnya. Walaupun batubara bukan satu-satunya yang juga menguat cukup signifikan. Jadi kalau kita lihat sekarang akumulasi kenaikannya sudah cukup bisa membawa cuan. Tapi apa sebenarnya yang membuat harga batubara ini kemudian terapresiasi cukup tinggi? Nah, yang pertama ada perang Rusia versus Ukraina, di mana kita tahu ya bahwa tension yang terjadi antara negara pimpinan Putin dan juga Zelensky ini masih terus dalam seteru ya. Kita tahu pasokan gas alam dan juga minyak dari Rusia ini masih terputus. Maka pemanfaatan kembali energi fosil termasuk batubara berpotensi membesar, dan ini akan meningkatkan permintaan di tengah ketatnya pasokan batubara di tingkat global. Apabila pasokan gas alam nih dan juga minyak ya dari Rusia masih terputus, maka yang terjadi apa? Pemanfaatan kembali energi fosil termasuk batubara akhirnya berpotensi membesar, dan ini akan meningkatkan permintaan di tengah ketatnya batubara di tingkat global. Jadi lumayan cukup kebanjiran. Sementara Rusia kan salah satu produsen minyak dan gas alam utama dan terbesar ya di dunia, dan ekspor dua komoditas energi ini mewakili setengah dari penjualan luar negeri negara tersebut. Rusia juga menyediakan sekitar 40% gas alam Eropa, dan seperti kita tahu ya, Rusia itu punya produksi batubara lumayan besar ya, 110 juta, dan ini cukup tinggi, dan negara-negara bagian Eropa bergantung terhadap Rusia untuk suplai batubaranya. Jadi bayangkan dengan kondisi saat ini harganya berdasarkan supply and demand aja gitu ya, permintaan tinggi tapi suplainya sedikit, itulah yang membuat akhirnya melambung tinggi harga batubara. Di samping itu di belahan negara lain atau belahan dunia lain, musim dingin yang berkepanjangan, khususnya negara-negara 4 musim ini, baik di Asia, kemudian juga di Eropa dan Amerika, ini membuat akhirnya harga batubara atau permintaan terhadap batubara semakin meningkat. Ini selalu terjadi setiap tahunnya ya, selalu ada apresiasi. Tetapi karena banyaknya tingkat akumulasi sentimen yang ada di sana, membuat harganya berlipat-lipat ganda. Nah, kita lihat dan kita lanjut ya. Di tengah kondisi seperti ini, pastinya ada yang cukup diuntungkan, apalagi yang mendatangkan cuan. Kalau kenaikan harga batubara santai-santai aja ya, pergerakannya di 50 sampai dengan $100 Amerika Serikat, itu aja sebenarnya sudah cukup untung ya bagi para penambang atau para pelaku usaha batubara dengan ongkos produksi di $30 Amerika Serikat. Jadi kalau harga 70 udah menguntungkan, apalagi 100, apalagi sekarang di level harga 400. Jadi Anda bisa akumulasikan berapa ya untungnya untuk para emiten. Contoh nih ya, Adaro Energy. Apresiasi kenaikan harganya kita lihat. Ini data 6 bulan ya. Langsung melambungnya cukup tinggi, sekitar 145%.
Tapi Adaro bukan hanya terapresiasi dari kenaikan harga saja, tapi pergerakan kinerja Adaro Energi juga ciamik. Karena Adaro berhasil membukukan kinerja keuangan di sepanjang 2021, di mana pendapatan usaha emiten tambang batubara ini melejit 57,51% secara year on year, menjadi 3,99 miliar US dollar. Laba bersih Adaro juga terbang ke 535,34% dari semula ada di 146,93 juta US dollar menjadi 933,49 juta US dollar di tahun 2021 lalu. Dan ini tentunya selain harga yang melambung tinggi, kinerjanya juga ciamik, fundamental, technical match, ditambah lagi dengan penguatan atau sentimen yang terjadi di pergerakan harga komoditasnya. Yang kedua ada Indika Energi. Kalau data 6 bulanan apresiasinya sudah mencapai 113,33% untuk kenaikan harga sahamnya ya. Dan kita tahu bahwa emiten pertambangan dengan nama atau kode saham INDI ini mengantongi pertumbuhan pendapatan yang signifikan per kuartal 3 2021. Sehingga ya bisa balik untung karena sebelumnya masih cukup rugi tipis ya. Dari laporan keuangan yang tidak diaudit sampai 30 September 2021, pendapatan emiten bersandi INDI ini naik 43,28% menjadi 2,15 miliar US dollar per kuartal 3 2021 dari 1,5 miliar US dollar pada 9 bulan di 2020. Dan gak ketinggalan juga ada satu emiten lain yang naiknya juga ratusan persen, 194,9% di 43.000 ya untuk harga-harganya di kisarannya sekarang, yaitu adalah Bayan atau emiten dengan kode saham BGAN. Gak kalah ya, harus ikut juga nih Bayan. Kalau dilihat dari apresiasi kenaikan harga yang juga cukup signifikan, kita coba cek bagaimanakah kinerjanya. Emiten batubara PT Bayan Resources Tbk ini juga mencatatkan kinerja yang cemerlang dalam 9 bulan pertama di tahun ini. Buktinya, perusahaan yang mencatatkan kenaikan pendapatan 74,37% dibandingkan periode yang sama di tahun sebelumnya secara year on year ya, menjadi 1,74 miliar US dollar hingga di kuartal 3 2021 pada periode Januari sampai dengan September 2021, di mana Bayan juga mencatatkan penurunan beban pokok pendapatan dari 702,7 juta US dollar di 9 bulan pertama tahun lalu menjadi 672,63 juta US dollar di akhir September 2021. Jadi ada apresiasi kenaikan harga untuk ketiga emiten ini ratusan persen selama 6 bulan terakhir, tapi kinerjanya juga cukup bisa dikatakan moncer karena adanya apresiasi atau kenaikan yang signifikan terhadap harga komoditas batu baranya. Gak berhenti di sini, emitennya untung, ya pastinya taipannya, pengusahanya, pemiliknya yang punya modalnya juga untungnya berkali-kali lipat ya. 3 nama yang tercatat cukup bisa mengantongi pundi-pundi di tengah kenaikan harga batu bara yang cukup signifikan dan terapresiasi dari kenaikan harga sahamnya. Seperti kita tahu ada Garibaldi Thohir, salah satu yang memiliki kepemilikan saham langsung di Adaro Energi, di mana kalau dihitung dari pemilikan saham secara personal dan juga bagian dari Adaro Investment, total jumlah saham yang dimiliki oleh Garibaldi Thohir atau yang biasa dikenal dengan Boy Thohir ini mencapai 16 miliar lembar saham. Jadi kalau kita lihat dari 16 miliar lembar saham ini gimana cara ngitung untungnya ya. Kalau kita lihat dari dividen yang biasa dibagikan oleh para perusahaan, dividen dari Adaro ini kurang lebih di tahun lalu itu 610 rupiah. Kalau kita kalikan dengan jumlah total kepemilikan saham di 16 miliar, jadi kurang lebih bisa dimiliki Garibaldi Thohir memiliki 2,5 triliun rupiah ya untuk cuan dividen. Cuan dari dividen begitu ya, 2,5 triliun rupiah cuan dari dividen yang akan dikantongi oleh Garibaldi Thohir. Nah, bisa dibayangkan, dihitung-hitung ya. Kemudian ada Dr. Lau Tuk Kwong di sini. Beliau memiliki kepemilikan saham langsung di Bayan Resources 55,22% atau sekitar 1,8 miliar lembar saham dengan cuan dividen mencapai 2,4 triliun rupiah. Dan satu lagi ada Agus Lasmono yang memiliki kurang lebih 0,19% saham di kepemilikan langsung ya, ditambah juga dari penyertaan kurang lebih sekitar 176 miliar rupiah totalnya. Banyak ya. Jadi inilah kurang lebih karena adanya keuntungan dari komoditas yang naik, kemudian peningkatan harga sahamnya, permintaan yang masih terus tinggi membuat Taipan ini akhirnya kejatuhan durian runtuh. Anda mungkin yang juga sudah sempat koleksi, happy cuan buat Anda semua.